Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3134-3136. Maaf, setiap hari Selasa dan Jumat, Mimin harus urus ibunda ke rumah sakit untuk HD cuci darah, jadi pada hari itu, Mimin mungkin akan telat untuk update. Oke, kita lanjut. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yulian buru-buru menang, melihat Dev baik-baik saja, dia sangat senang. Aku baik-baik saja, Dev tersenyum ringan. Dan penatua hantu Gunung Iblis di samping tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia melihat Dev, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tuan Chen, aura Anda benar-benar telah menembus. Dan Anda telah menembus ke puncak peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit, hantu tua Gunung Iblis. Menarik napas dan berkata, Anda harus tahu bahwa mereka dan Dev hanya terpisah selama beberapa hari, meskipun mereka tidak tahu kemana Dev pergi, tetapi hanya dalam beberapa hari, Dev telah dipromosikan dari peringkat ke-5 alam komposit ke puncak dari peringkat ke-8 dari alam komposit. Ini terlalu membagongkan. Setelah hantu tua Gunung Iblis berkata demikian, Yulian menyadari bahwa aura Dev telah mengalami perubahan kualitatif, dan wilayahnya memang telah meningkat pesat. Tuan Chen, apakah Anda mengalami petualangan? Mata Yulian penuh dengan rasa iri. Bagaimanapun, ini adalah medan perang kuno. Jika Anda menemukan petualangan atau warisan apapun, wajar saja jika wilayah Anda akan meningkat dengan cepat. Itu benar, Dev mengangguk. Tidak jauh dari sana, Fausto, Tiago dan yang lainnya terkejut melihat seberapa cepat ranah Dev meningkat. Selain keterkejutan dan kecemburuan, mereka hampir tidak mendapatkan apa-apa di sini kecuali untuk mengambil beberapa senjata yang rusak. Tapi dia tidak menyangka Dev akan berpetualang, yang sangat meningkatkan wilayahnya. Tuan Chen, kami telah berkeliaran di sini selama beberapa hari, tetapi kami tidak bisa keluar. Kami tidak menemukan apapun kecuali tulang di seluruh lantai. Bagaimana Anda menemukan Qiyu? Kami selalu merasa bahwa ini sangat aneh, nafas ada di sisi Anda, tetapi kami tidak dapat menemukan Anda sama sekali. Hantu tua Gunung Iblis sangat penasaran. Dikatakan bahwa begitu banyak dari mereka berkeliaran selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Bagaimana Dev bisa menemukan petualangan itu? Ceritanya panjang. Sebenarnya banyak petualangan di tempat ini, tapi banyak yang tidak menyadarinya. Kita berada dalam dimensi yang berbeda, jadi kita tidak dapat saling melihat. Dev menjelaskan. Mungkinkah seseorang bertahan di sini dan menciptakan dunia paralel dengan sihir spasial? Wajah hantu tua Gunung Iblis penuh kejutan. Tahukah Anda, para biksu yang dapat menciptakan dunia semuanya adalah kekuatan abadi? Mungkinkah ada makhluk abadi yang hidup di sini? Dev menggelengkan kepalanya, ini bukan dunia paralel. Kita masih di dunia yang sama dunia, hanya dengan dimensi yang berbeda, dan tidak ada yang bertahan di sini, hanya sisa-sisa jiwa yang harus bertahan. Meskipun hantu tua Gunung Iblis tidak memahaminya dengan baik, dia juga mengerti apa yang dimaksud Dev. Tuan Chen, kita terjebak di sini sekarang, dan kita tidak bisa terbang, dan tidak ada cara untuk keluar dari sini. Yulian berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, pasti ada jalan keluar di sini, tapi aku tidak menemukan arah yang benar. Jalan keluar dari sini mungkin ada di dalam air. Dev melirik ke air berdarah merah muda. Di dalam air, Yulian dan hantu tua Gunung Iblis melihat mata air spiritual pada saat yang sama. Ya, kami mencari selama beberapa hari, tetapi tidak ada yang pergi jauh ke dalam air untuk mencarinya. Mungkin jalan keluarnya ada di dalam air. Lionel menamparkan dahinya, seolah dia mengerti sesuatu. Saat ini, Fausto, Tiago dan yang lainnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, semua melihat ke dalam air. Lagi pula, tidak ada yang mau terjebak di sini. Sekarang kita semua terjebak di sini, bisakah aku ikut denganmu? Seorang biksu berjalan menuju Dev dan bertanya kepada Dev dengan hati-hati. Mereka dapat melihat bahwa Dev tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka. Terlebih lagi, Dev berpetualang, mungkin Dev bisa mengalahkan mereka. Iya, Dev mengangguk. Melihat bahwa Dev setuju, banyak biksu berdiri di sisi Dev satu demi satu. Segera, hanya Fausto, Tiago dan beberapa pelayan dari keluarga Zhou yang tersisa. Pada saat ini, Fausto, meskipun dia tidak senang dengan Dev, tidak berani menyerang Dev dengan santai. Jelas bahwa kekuatan Dev lebih kuat sekarang. Lihat, bagaimana air menjadi seperti ini.
Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat air kolam air spiritual di samping, dan menemukan bahwa air yang awalnya berwarna merah muda, tetapi sekarang ada benda gelap menyebar di bawahnya. Melihat ini, Dev melambaikan tangannya, dan aura cerah mengembun menjadi bola dan mengenai air. Ledakan. Cahaya spiritual meledak, langsung menerangi permukaan air dengan sangat terang. Dan pada saat ini, semua orang melihat bahwa di dalam air, untaian benda merah cerah menyebar, dan segera air merah muda berubah menjadi merah cerah, dan ada bau darah yang menyengat. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, mereka tidak mengerti dari mana darah itu keluar entah dari mana. Melihat darah di depan mereka, semua orang merasakan perasaan aneh di hati mereka. Awalnya, saya ingin mencari jalan keluar di bawah air, tetapi sekarang tidak ada yang berani bergerak. Melihat kolam yang berubah menjadi merah cerah, kulit kepala semua orang mati rasa, merasakan bau darah yang kental, yang membuat orang semakin gugup. Saat semua orang melihat ke kolam dengan gugup, tiba-tiba air di kolam mulai menggelinding, dan kemudian dua sosok berwarna merah darah menyerbu ke dalam air, terbang ke langit, dan kemudian jatuh ke pantai. Melihat sosok yang muncul tiba-tiba, semua orang mengencangkan ekspresi mereka, dan dengan erat mengepalkan senjata di tangan mereka. Mereka mengira itu monster, jadi mereka siap bertarung. Hantu tua Gunung Iblis melambaikan telapak tangannya, dan sebelum kedua sosok merah darah itu mendarat, dia berencana untuk menyerang lebih dulu. Senior, tunggu sebentar. Dev buru-buru menghentikan penatua hantu Gunung Iblis. Tuan Chen, bukankah kita pergi dulu dan membunuh kedua monster ini? Hantu Gunung Iblis sangat bingung, mengapa Dev menghentikannya. Mereka bukan monster. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat, menangkap kedua sosok itu, dan mendarat dengan kokoh di tanah. Ketika jatuh ke tanah, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Setelah menyeka darah dari wajah mereka, semua orang menghela nafas lega. Ternyata kedua orang ini adalah Dustin dan Lilian yang pergi dengan kura-kura suci. Dustin dan Lilian juga memiliki ekspresi yang berbeda saat ini, dengan ketakutan di mata mereka, terengah-engah, dan mereka belum pulih dari ketakutan. Tuan Chen, kenapa kamu ada di sini? Dustin bertanya dengan heran setelah pulih. Mengapa kalian berdua di sini? Bagaimana kamu bisa keluar dari kolam air ini? Dev bertanya balik. Kolam air. Dustin terkejut sesaat, lalu melihat ke kolam merah darah di depannya, lalu melihat sekeliling, lalu berkata dengan wajah kosong, kami berdua dikejar oleh monster jiwa darah, dan kami tidak tahu bagaimana kami bisa datang ke sini. Monster jiwa darah, apa ini? Dev bingung, dia tidak tahu apa itu monster jiwa darah. Ini semacam monster di lautan tinta. Kami datang ke sini untuk menyembuhkan penyakit adik perempuanku. Mutiara jiwa darah diperlukan untuk menyembuhkan penyakit adik perempuanku. Dustin hanya mengikuti Dev dan menjelaskan. Mutiara jiwa darah. Dev belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Dustin mengeluarkan mutiara berwarna merah darah dari lengannya, dan ada lingkaran cahaya merah samar di sekitar manik tersebut. Ini adalah mutiara jiwa darah, yang dapat menyembuhkan penyakit haus darah saudari junior. Awalnya, kami menggunakan kura-kura suci untuk memancing monster jiwa darah itu pergi dan mencuri mutiara jiwa darah, tetapi kami tidak menyangka kami akan ditemukan. Di sarang monster jiwa darah, aku hanya bisa dengan cepat melarikan diri ke kedalaman sarang monster jiwa darah, dan aku tidak tahu apa yang terjadi, jadi aku datang ke sini. Dustin sendiri tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Mendengarkan cerita Dustin, mata Dev tiba-tiba menjadi cerah, sepertinya dia mengikuti dari lautan tinta ke sini, dan bagian ini adalah sarang monster jiwa darah. Tepat ketika Dev senang menemukan jalan keluar, tiba-tiba air di kolam menciptakan gelombang besar, dan monster merah muncul satu demi satu. Monster-monster ini berwarna merah darah di mana-mana, dan mereka dapat dengan jelas membedakan tangan dan kaki mereka, tetapi tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, seperti manusia darah yang berlumuran darah di sekujur tubuh mereka. Melihat monster humanoid di depannya, Dev sepertinya telah menebak sesuatu. Sarang monster ini terhubung dengan tempat ini. Saya yakin monster humanoid ini pasti disebabkan oleh kolam darah di depannya. Lagi pula, ini adalah darah dari makhluk abadi dan iblis kuno, dan energi yang terkandung di dalamnya tidak perlu dikatakan lagi. Dan kolam air berdarah ini terhubung ke lautan tinta di luar melalui gua, perlahan dipelihara oleh air berdarah ini, monster merah semacam ini muncul. Kalau tidak, seharusnya tidak ada monster seperti itu di lautan tinta.
Ketika orang lain melihat monster jiwa darah muncul tiba-tiba, mereka semua menjadi gugup, karena mereka tidak tahu seberapa kuat monster jiwa darah itu. Disertai dengan geraman rendah, monster jiwa darah ini langsung menyerang semua orang di pantai. Serangan membabi buta, pukul semuanya. Pada saat ini, semua orang bergegas dengan senjata mereka, dan sekarang adalah pertempuran untuk menyelamatkan hidup mereka, dan tidak ada yang berani mempertahankan kekuatan mereka. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menebas salah satu monster jiwa darah dengan pedang. Sinar cahaya pedang ditembakkan, menembus kepala monster jiwa darah. Monster jiwa darah itu langsung berubah menjadi genangan darah, jatuh ke kolam air berdarah. Dev berdiri di depan Dustin dan Lilian, melihat monster jiwa darah yang telah dia bunuh dengan satu pedang, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, monster ini terlalu lemah, bisa dibunuh seperti ini. Tuan Chen, jangan meremehkannya, monster jiwa darah ini dapat dihidupkan kembali, dan tidak bisa mati. Kalau tidak, kami tidak akan dikejar. Dustin buru-buru mengingatkan Dev. Benar saja, monster jiwa darah yang dipenggal oleh Dev mulai perlahan mengembun keluar dari darah saat ini. Banyak biksu lain juga menemukan situasi ini. Tidak bisa dibunuh sama sekali, tidak bisa dibunuh. Kali ini, kepala semua orang menjadi lebih besar. Meski kekuatan monster itu tidak kuat, itu tidak bisa dibunuh. Jika kekuatan terus dikonsumsi seperti ini, semua kekuatan orang akan dikonsumsi sampai mati. Dev melihat monster jiwa darah yang terus bangkit, dan sepertinya memiliki ide di dalam hatinya. Pancing monster jiwa darah ini ke pantai, jangan bunuh mereka di air berdarah, mereka mungkin saja tidak dapat hidup kembali. Teriak Dev keras. Setelah selesai berbicara, Dev memandang Dustin, gunakan mutiara jiwa darah untuk memancing monster jiwa darah, ayo coba. Dustin mengangguk, lalu memegang mutiara jiwa darah, yang memancarkan cahaya, langsung menarik 3 monster jiwa darah untuk bergegas menuju sisi ini. Dustin mengambil mutiara jiwa darah dan mulai berlari ke kejauhan, ingin menjauh dari kolam air berdarah. 3 monster jiwa darah terus mengejar, dengan geraman serak keluar dari mulut mereka. Dev melihat dan menemukan bahwa mereka cukup jauh dari pantai, jadi dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya terang langsung menembus tubuh 3 monster jiwa darah. 3 monster jiwa darah itu langsung terbunuh dan berubah menjadi 3 genangan darah, tetapi ketiga genangan darah itu terus mengalir. Dari kelihatannya, sepertinya mengalir ke arah kolam air darah. Jelas bahwa dia ingin mengalir ke dalam kolam air berdarah untuk membangkitkan dirinya sendiri. Melihat ini, Dev tahu bahwa tebakannya benar. Orang-orang ini tidak dapat dihidupkan kembali jika mereka tidak berada di kolam air darah, jadi dia menamparkan telapak tangannya, dan bola api langsung menyala di telapak tangannya. Sumber api meletus, dan suhu nyala api mencapai puluhan ribu derajat, hanya dalam waktu singkat, dan 3 genangan darah berubah menjadi uap dan menghilang. Ketika Dev melihat ini, dia segera memberitahu semua orang tentang metode ini, jadi semua orang memancing monster jiwa darah ke pantai supaya bisa membunuhnya. Seseorang menggunakan api untuk menguapkan darah, dan seseorang menggunakan sesuatu untuk menghalangi aliran darah. Beberapa orang menggunakan wadah untuk mengisi darah. Lagi pula, air darah ini mengandung banyak aura, yang juga merupakan sumber yang bagus untuk kultivasi. Bersambung.